Keturunannya Ibrahim itu sama seperti bintang di langit, saking banyaknya. Berdasarkan sejarah katanya, Sarah itu merupakan perempuan tercantik kedua yang ada di dunia. Ini adalah kebohongan ketiga yang ada di hidup Ibrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat Teuma, selamat datang kembali di Teuma Bercerita. Dan tentunya udah nggak sabar untuk melanjutkan cerita yang tertunda ya, terputus begitu saja ketika kita kemarin mau ngomongin soal kebohongan ketiga dari Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi apa ya kebohongan ketiga Ibrahim? Kalau kita refleksikan pada diri kita, sepanjang hidup kita sudah berapa kali sih kita berbohong, kita berdusta untuk kepentingan diri kita, ketika kita takut, ketika kita tidak mau menerima konsekuensi kalau kita jujur. Nah, pada saat itu kita biasanya berbohong. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya pernah berbohong 3 kali dalam hidupnya, dan itu semuanya terkait dengan misi sucinya, terkait dengan dakwahnya sebagai seorang Nabiullah untuk menegakkan agama Allah. Yang pertama adalah ketika beliau berkata bahwa dia sedang sakit. Ketika orang-orang Babilonia mengajak dia untuk datang ke festival, di mana festival itu diadakan untuk merayakan hari besar kepercayaan mereka pada saat itu. Jadi untuk mengagungkan para patung, mengagungkan berhala. Maka pada saat itu Ibrahim berkata, aku sedang sakit. Walaupun ya, kalau kita telaah lebih dalam, arti dari sakit ini sebenarnya sangat dalam ya. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit di sini adalah sakit dalam dimensi yang lebih luas, sakit secara psikologis, sakit di mana dia melihat budayanya, lingkungannya tidak sesuai dengan visinya dia, maka dia merasakan sakit gitu. Dan yang kedua, kebohongannya adalah ketika Ibrahim berkata bahwa yang menghancurkan patung-patung yang ada di kuil adalah berhala yang paling besar, dan itu bukan dirinya begitu. Itu kebohongan keduanya. Dan ini kita akan bicara mengenai kebohongan ketiga dari Ibrahim alaihissalam ketika beliau dengan istrinya datang ke Mesir. Orang-orang Mesir, seperti yang kemarin sudah ada sedikit bocoran ya, bahwa Raja Mesir punya kecenderungan untuk mencintai perempuan yang cantik gitu. Sedangkan istri Nabi Ibrahim merupakan istri yang sangat cantik secara lahiriah dan juga secara jiwanya gitu, karena beliau adalah seorang perempuan yang soleha. Nah, karena sangat cantik inilah maka Raja Mesir melirik istri Ibrahim ya, melirik Sarah pada saat itu, dan sudah jadi suatu hal yang umum, rahasia umum, bahwa kalau raja menginginkan sesuatu pokoknya harus dapat gitu. Maka ketika raja ini menginginkan Sarah, dia harus mendapatkan Sarah, dia harus dijadikan selir gitu ya oleh rajanya. Dan kalau misalnya ketahuan bahwa Sarah ini punya suami, maka suaminya akan dibunuh begitu. Makanya kemudian Ibrahim setelah tahu mengenai hal itu, dari bocoran yang sudah diberikan oleh Jibril, akhirnya Ibrahim berkata kepada Sarah istrinya, wahai Sarah, kita harus berstrategi gitu ya, kita harus merencanakan sebuah taktik. Kita akan datang ke satu negeri di mana begini ya. Ibrahim mengatakan kepada Sarah secara runut gitu ya, gimana kondisi di sana gitu ya. Adapun untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua, akhirnya Ibrahim berkata, kita harus saling mengakui bahwa kita adalah saudara gitu. Aku adalah saudaramu dan engkau adalah saudariku gitu. Jadi kalau kita bayangkan di sini secara insani, tentunya perasaan Sarah gimana ya rasanya kalau kita nggak diaku jadi istri gitu ya, atau kita tidak bisa mengakui suami kita sendiri, pasti nggak enak banget lah rasanya ya. Ketika suami itu kan pelindung, suami itu adalah yang memberikan
perlindungan, yang memberikan rasa tenang, yang memberikan ketentraman seperti itu. Apalagi ini di satu negeri yang asing, satu negeri di mana mereka adalah pendatang. Tentunya sebagai seorang istri, dia menginginkan ada suami di sampingnya seperti itu. Namun Ibrahim sudah berkata kepadanya bahwa kita, kalau misalnya ada yang nanya, jangan ngaku bahwa kamu adalah istriku, jangan ngaku bahwa aku adalah suamimu, kita hanyalah saudara, bilang saja seperti itu. Dan di sini Sarah harus melawan rasa insaninya, melawan sisi perempuannya, melawan sisi kewanitaannya gitu. Demi apa? Demi misi gitu. Demi keberlangsungan hidup mereka, demi tercapainya tujuan Ibrahim di negeri Mesir pada saat itu. Dan di negeri Mesir ini akhirnya gitu ya, orang-orang yang sudah membicarakan kecantikan Sarah, kabar ini sampai ke Raja Mesir, dan Raja Mesir akhirnya menculik Sarah gitu ya, membawa secara paksa Sarah, kemudian menanyai siapa itu gitu ya pada Ibrahim. Dan di sini Sarah berkata itu adalah saudaraku gitu. Sehingga nyawa keduanya terselamatkan. Dan di sini apa ya, kita belajar bahwa doa itu bisa menjadi senjata bagi seorang muslim. Ketika Sarah dibawa ya oleh raja ini, Firaun ini, ada satu hal yang sangat menakutkan bagi seorang perempuan adalah ketika dia didekati oleh laki-laki dan dia tahu bahwa laki-laki ini menginginkan dirinya. Sedangkan dia adalah perempuan terhormat, perempuan yang terjaga, perempuan yang takut untuk berzina, tapi laki-laki ini datang padanya untuk memaksanya dalam bermaksiat. Itu mengerikan ya gitu. Dan Sarah sangat takut akan hal ini, sangat takut kalau misalnya ini harus menimpanya, dan dia tahu lambat laun si raja ini pasti akan mendekatinya begitu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari si raja ini, lindungilah aku dari Raja Mesir ini. Sehingga pada satu malam ketika raja ini mendekat kepadanya ya pada saat itu dan berusaha melampiaskan keinginannya, berusaha melampiaskan syahwatnya dengan merayu Sarah, dan Sarah di situ tidak bisa apa-apa. Dia secara langsung tidak bisa menolak begitu saja ya, karena kondisinya yang tertawan. Tapi juga dia dalam hati kecilnya dia tidak mau melakukan hal itu. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari raja yang zalim ini. Lalu apa yang terjadi? Raja ini ketika hendak mendekati Sarah, raja ini kemudian tangannya pada saat itu kaku gitu ya. Tangannya kaku seolah-olah dia terkena penyakit gitu, penyakit yang membuat seluruh ototnya ini lumpuh dan dia tidak bisa bergerak gitu. Lalu raja ini yang kaget ya bahwa ketika dia bergerak kok badannya tidak seperti biasanya gitu. Ketika hendak mendekati Sarah, badannya kok tiba-tiba sakit, otot-ototnya kaku semuanya seperti itu. Sehingga dia bertanya kepada Sarah, wahai Sarah, apa yang sudah kamu lakukan kepadaku? Maka Sarah berkata, aku berdoa kepada Tuhanku bahwa engkau tidak bisa menggangguku. Itu kalau engkau punya niat jahat terhadapku, maka engkau tidak bisa bergerak begitu. Nah, di sini kemudian raja itu berkata kepada Sarah, kalau begitu tolong doakan aku gitu ya. Tolong beritahukan kepada Tuhanmu untuk sembuhkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Akhirnya di sini Sarah berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah si raja ini gitu ya. Sembuhkanlah dia dari kelumpuhannya, maka raja ini akhirnya bisa bergerak seperti biasanya. Tapi kemudian raja ini masih saklek gitu ya, masih kekeh pengen mendekati Sarah, dan Sarah berdoa lagi. Terus kaku lagi begitu ya, lumpuh lagi. Dan ini berlangsung sampai 3 kali gitu ya. Entah kenapa ya, yang namanya kesalahan itu kita kadang-kadang baru bisa mikir kalau udah berkali-kali gitu ya. Kadang-kala kita udah berbuat dosa sekali, 2 kali gitu ya. Kadang-kadang itu tidak membuat kita sadar, baru ketika ketiga kalinya dan kita diberikan begitu begitu cobaan gitu ya, azab atau keteguran dari Allah, baru kita sadar gitu. Itulah manusia ya, sifat manusia yang lalai. Nah, ini juga terjadi kepada Firaun pada saat itu, Raja Mesir pada saat itu. Akhirnya ketika sudah 3 kali dirinya merasakan kelumpuhan, tidak bisa bergerak, otot-ototnya kaku semuanya, akhirnya raja ini pasrah, dalam arti tidak lagi menginginkan Sarah, dia mengurungkan niatnya kepada Sarah dan dia takut gitu ya. Apa yang
sudah dilakukan oleh Sarah ini tentunya adalah ajaran dari suaminya begitu. Jadi baik raja maupun pengawal-pengawalnya pada akhirnya takut terhadap Sarah dan juga Ibrahim pada saat itu, sehingga raja kemudian membebaskan Sarah ya, dan sebagai uang tutup mulut gitu ya, sebagai sebuah jaminan bahwa raja ini tidak akan mengganggu mereka lagi, dan harapannya mereka nggak usah ngomong apa-apa ke yang lain gitu ya, karena akan mengganggu stabilitas negara gitu. Akhirnya raja ini memberikan Hajar sebagai sebuah hadiah gitu. Jadi akhirnya Sarah dibebaskan dan Sarah membawa Hajar ikut serta kepada Ibrahim pada saat itu gitu. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari raja. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, ada yang mengatakan bahwa Hajar merupakan tawanan, jadi dia bukan budak, tapi dia adalah tawanan. Tapi ada juga yang berkata bahwa Hajar ini merupakan anak dari Raja Mesir gitu. Jadi ada dua pendapat mengenai hal ini. Tapi ini menjadi sebuah pertanda juga, sebuah hal yang harus kita imani, bahwa keturunan Rasulullah merupakan keturunan yang terjaga gitu ya. Karena pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah itu tidak lahir dari keturunan budak seperti itu. Makanya ada yang meyakini bahwa Hajar itu adalah tawanan, dan ada juga yang berkata bahwa Hajar ini adalah anak dari Raja Mesir pada saat itu. Namun intinya adalah untuk mengukuhkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad memiliki keturunan yang terjaga gitu. Baik itu adalah ayahnya yang bukan seorang penyembah berhala, begitu juga dengan nenek moyangnya seperti itu. Dan ini kalau kita ngomongin ini ya, yang debatable ya, sangat bisa didebat. Kalau kita punya data nggak masalah seperti itu. Tapi yang kita yakini adalah ternyata di sini kekuasaan Allah begitu terlihat gitu ya, begitu powerful gitu ya. Orang-orang ini didakwahi oleh Ibrahim dengan mukjizat, dengan kebesaran Allah yang luar biasa, kekuasaan Allah yang luar biasa yang ditunjukkan kepada mereka. Tapi apakah mereka beriman? Ternyata tidak gitu. Bahkan Raja Mesir ini yang sudah berkali-kali ditegur sama Allah, dikasih teguran berupa kaku gitu ya, kaku badannya, otot-ototnya tidak bisa bergerak gitu ya, dalam sekejap, lalu kemudian sembuh juga dalam sekejap, dia tidak lantas beriman gitu. Itu hanya menjadikan dirinya punya keyakinan bahwa istri dari Ibrahim, Sarah, merupakan seorang penyihir, begitu juga Ibrahim gitu. Jadi ini tidak jadi keimanan. Begitu juga kalau kita lihat para nabi, para rasul yang mereka diberikan oleh Allah mukjizat, seringkali orang-orang kafir itu ketika melihat mukjizat bukannya beriman, tapi malah menuduh bahwa para nabi dan para rasul itu adalah penyihir seperti itu. Kita dapati bahwa dulu Rasulullah juga ketika mereka itu membuli Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah itu adalah penyihir seperti itu. Rasulullah itu adalah tukang sihir. Seperti itu. Jadi mereka tidak percaya akan mukjizat dan itu tidak menjadi keimanan gitu. Jadi percuma saja gitu ya. Dan di Mesir ini Ibrahim dan juga Sarah menetap walaupun tidak begitu lama, karena lagi-lagi karena tidak sesuai ya dengan ajaran Raja Mesir pada saat itu, dan Raja Mesir ini kalah telak. Lagi-lagi pada saat itu mereka diusir gitu ya. Jadi hidupnya Ibrahim ini penuh dengan pengusiran, masuk ke satu negeri diusir, masuk ke satu negeri diusir, seperti itu. Dan pada saat itu Ibrahim yang sudah melanglang buana ya, udah dari satu daerah ke daerah lain, dan ternyata pengikutnya sedikit ya, tidak juga bertambah, maka semakin kuat keinginannya untuk memiliki seorang anak, memiliki seorang pelanjut. Di sini beliau gitu ya, selalu menanti-nantikan kapan ada tangisan seorang anak di antara mereka gitu. Karena yang beriman cuma sedikit gitu ya. Kalau ditambahkan dengan Lut dan juga pengikutnya, pengikut Lut juga sedikit ya gitu. Kalau kita tahu bahwa Lut itu diutus ke satu negeri namanya negeri Sodom, dan negeri Sodom ini ternyata di sana mereka itu berbuat maksiat, dan bahkan istri dari Lut sendiri itu kena azab juga, wali'ah. Nah, maka pengikut Lut juga sedikit gitu ya. Makanya di sini Ibrahim begitu berharap pada Allah, semoga saja dari
istrinya, dari keluarganya sendiri akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Bukan apa-apa, karena memang beliau berharap ada pelanjut risalah yang akan melanjutkan estafeta perjuangan seperti itu. Dan akhirnya ketika sudah menunggu dengan begitu lama, usia Ibrahim sudah mencapai 80 tahun waktu itu ya. Sudah lama sekali gitu ya. Akhirnya Sarah pada saat itu memberanikan diri ya, dengan kebesaran hatinya, besarnya juga harapannya terhadap perjuangan. Akhirnya Sarah berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mungkin memang Allah akan mengabulkan doamu dengan cara yang tidak kita duga, dengan cara yang tidak kita sangka selama ini. Mungkin bukan dariku," begitu kata Sarah. "Mungkin bukan dari rahimku, mungkin engkau harus menikah lagi untuk menjawab apa yang menjadi keinginanmu. Mungkin Allah ingin menjawab doamu, bukan dariku," begitu kata Sarah. Kita bayangkan betapa besar, betapa luas hati Sarah gitu ya, untuk merekomendasikan suaminya ini menikah lagi gitu. Setelah bertahun-tahun mereka bersama, setelah bertahun-tahun Sarah berjuang bersama, tentunya ini bukan suatu hal yang mudah ya bagi seorang perempuan, tapi jiwa perempuan itu, sisi feminisnya, sisi lembutnya, sisi yang dimana dia tidak mau diduakan, itu harus dia kalahkan, harus dia tundukkan akan sebuah harapan mengenai pelanjut risalah, pelanjut perjuangan. Makanya akhirnya Sarah mengizinkan dan bahkan merekomendasikan sang suami untuk menikah lagi. Dan di sini Ibrahim gitu ya, dengar Sarah ngomong seperti itu, gimana responnya? Apakah dengan senang hati gitu ya? Kayaknya kalau cowok-cowok zaman sekarang ketika istrinya minta dia untuk nikah lagi, kayaknya akan merespon ini dengan senang hati ya, dengan muka yang begitu berbinar-binar ya, karena bahagia ya. Tapi tidak dengan Ibrahim. Ibrahim ketika mendengar bahwa Sarah merekomendasikan dia untuk menikah lagi, di sini dia begitu berat hatinya gitu, karena bagaimanapun cintanya itu begitu besar kepada istrinya, dan ini menjadi ujian bagi kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, perjalanan Ibrahim itu hidupnya penuh dengan ujian kecintaan gitu. Dan ujian kecintaan ini begitu bertahap gitu ya. Jadi ketika dia masih kecil, ujiannya adalah keluarganya sendiri. Ketika dia mulai besar, dia membutuhkan dukungan dari lingkungan sosialnya, peer ya, lingkungan sebayanya seperti itu. Maka diuji dia bahwa lingkungannya tidak mendukung dia, orang-orang mencaci dia gitu. Ketika dia dalam fase dia butuh diakui gitu ya kan. Kalau kita lihat fase perkembangan manusia gitu, fase remaja atau fase pemuda itu adalah fase di mana dia energik, butuh diakui oleh lingkungan, butuh dukungan teman sebaya. Dan di fase itu maka ujian terberatnya adalah dari lingkungannya. Itu yang dialami oleh Ibrahim. Nah, ketika dia sudah semakin beranjak dewasa, dia kemudian menikah, maka yang dia cintai pada saat itu adalah istrinya. Maka dia diuji dengan apa? Dengan dia harus melihat istrinya ini dijadikan selir oleh raja, dan kemudian setelah itu terlewati, keduanya juga diuji. Cinta keduanya diuji. Nabi Ibrahim begitu cinta dengan Sarah dan cintanya diuji. Dan Sarah begitu cinta dengan Ibrahim dan cintanya diuji. Betapa Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada keluarga ini ya. Dan akhirnya dengan berat hati pada saat itu Ibrahim menunaikan apa yang menjadi permohonan dari istrinya Sarah, dan dia menikahi Hajar gitu ya. Ini pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang atas dasar keimanan, pernikahan yang punya visi yang jauh gitu ya, visi ukhrawi gitu. Dan ini semoga saja menjadi pernikahan yang kita impikan, pernikahan yang menjadi role model bagi kita juga ya, pernikahan yang punya visi terhadap akhirat. Seperti itu. Lalu ketika sudah menikah dengan Hajar, apa yang terjadi pada keluarga Ibrahim? Apakah mereka langsung punya anak? Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.